Izin record ya. Oke, kita lanjut yang tadi. Kita share screen ulang ya. Untuk yang nah ini NetBeans ya. Nah, ini tadi ya. Jadi di sini kita buatkan objek baru, objek baru dari kelas data string ini. Sini string satu, terus tuliskan nama parameternya. Nama parameternya karena tadi di sini kan ada ini ya. Kita tulis di sini nama parameternya di sini. Nah, ini mau disamakan nggak apa-apa ya. Mau disamakan dengan nama parameter yang di sini boleh, atau dengan nama atribut yang di sini boleh. Biar lebih mudah ya, biar lebih mudah kalau ini adalah nama parameternya, jadi kita samakan saja dengan yang di sini nilainya. Nah, di sini ya. Kemudian dari sini baru kenapa ini? Kita apa ini yang salah? Kita coba ya. String nama kelasnya adalah string. String satu di sini ya. Nama kelasnya apa dia nggak mau ya? Kita coba ya. Di sini. Kemudian di sini ada stay titik tampil. Kita coba ya. Kita coba running. Atau kalau misalnya dia tidak mau ya, biasanya penamaan, oh sorry, kita pakai shift F6. Penamaannya di sini kenapa ini? Ada yang salah di mainnya. Public static main, string out, sudah. Baris ke-21. Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry ya, ini nama atribut bukan nama kelas tadi ya. Gimana ya? Nama kelasnya kita rubah aja biar lebih mudah ya. Jangan jangan string satu, tapi kita tulis kelas string misalnya ya. Kita rubah jadi kelas string di sini. Nama kelasnya ya. Kelas string. Nah, jadi ini lebih memudahkan ya. Di sini kita rubah lagi. Berarti di sini kelas string. Jadi tadi kalau misalnya atributnya string, kemudian nama kelasnya juga nama string juga, biasanya dia akan error, dia tidak bisa membaca. Ini sistemnya membaca ini yang dimaksud adalah atribut ataukah nama kelas. Nah, kemudian di sini kita ganti lagi nama kelasnya. Ini juga. Coba kita ulang ya. Shift F6. Kenapa Shift F6? Karena ini bukan kelas utama. Nah, di sini masukkan nama Anda. Misalnya di sini namanya adalah Intan. Jadi begitu kita enter, dia tulisan gini, nama Anda adalah, oh ini, sorry. Di sini perlu kita tambahkan lagi atribut. Jadi di sini harus kita tambahkan plus di sini. Kemudian atributnya adalah atribut nama. Jadi begitu kita jalankan, masukkan nama Anda. Di sini adalah misalnya Intan. Nah, dan begitu kita enter, nama Anda adalah Intan gitu. Karena di sini tadi tadi belum saya tulis di sini ya, nama atributnya siapa. Nah, caranya kalau misalnya tadi begitu kita running tadi ini diperhatikan. Kalau begitu begitu kita running, sorry. Ini kan masukkan nama andanya, tapi dia di bawah ya, karena saya menggunakannya pakai println gitu. Sini. Jadi untuk dia sejajar dengan tulisannya, kita hapus saja ln-nya. Jadi cukup print aja. Dan begitu kita shift F6 ulang, dia akan menjadi, nah sini, masukkan nama Anda, dia sudah sejajar, karena dia tidak pakai println, tapi pakai print biasa. Kan?
varian. Nah, gini. Nah, kalau misalnya Anda mau ada enternya ada barisnya ya, ada baris baru di sini, artinya kalau ini kan dempet nih barisnya. Kita mau baris ini tidak dempet, jadi kita pakai slash n bisa di sini. Kita jajal ulang ya. Nah, sorry bukan di sini ya, di sini. Slash n-nya di sini. Slash n-nya di sini. Apa ini slash ya? Backslash ya. Backslash n. Sini. Dan gitu kita running, nah dia sudah pakai baris baru ya. Jadi dia ada terjeda di sini. Yang di sini nggak apa-apa dihapus aja untuk enternya. Boleh. Itu ya. Itu kalau untuk data string. Kemudian kalau untuk data data integer misalnya, cara penulisannya, cara program inputnya hampir sama dengan data string. Nah, ini akan kita buat program data integer di sini, masih di dalam program Hello. Klik kanan di program Hello-nya, kemudian di New Java Class, kita tulis saja misalnya kelas data integer. 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 Oke, kita finish. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini sama dengan kelas data string yang tadi. Tidak ada VSVM karena bukan kelas utama. Caranya untuk ada VSVM-nya, kita tulis ulang aja di sini VSVM, kemudian tab, dan otomatis ada ya. Dan jangan lupa kalau misalnya mau mau ada mau kita input, itu kita perlu package dari import Java. Jadi di sini kita tulis aja. Di sini ada hmm, import Java util scanner di sini. Kemudian jangan lupa di sini tuliskan objek dari si import Java ini. Nah, sampai sini baru kita tulis seperti yang tadi. Seperti yang tadi di data string ini di data integer kita bikin kelas untuk data integernya dulu. Di sini bikin kelasnya. Bikin kelas kelas integer misalnya ya. Kalau ini dia tidak tidak akan bermasalah karena integer itu di dalam Java itu tulisnya nggak integer tapi int. Jadi kalau kita nulisnya integer seperti ini dia insya Allah nggak akan error. Beda dengan yang tadi ya. Kalau di string itu kan dipakai di atributnya tulisnya string. Tapi kalau untuk integer dipakai di atributnya itu bukan integer tapi int. Nah ini kita bikin atribut baru untuk integer ini misalnya umur ya. Berarti umur di sini. Dan karena umur ini adalah atribut yang bertipe data integer, maka di sini kita tulisnya gini, in umur semicolon. Kalau sudah kita bikin atribut, kita bikin konstruktor, isinya adalah parameter daripada umur ini. Jadi tulis ulang nama kelasnya adalah integer, integer, kemudian buka kurung, kemudian isinya adalah in umur, seperti yang ini ya. Isinya adalah ini. Kita bedain aja nggak apa-apa. Biar nanti bisa bisa beda, ya bisa tahu perbedaan mana yang atribut, mana yang parameter. Nah, di dalam konstruktor ini, kalau di dalam tanda kurung ini kita sebutnya dengan parameter, tapi kalau yang di bawahnya kita sebutnya dengan atribut. Nah, atributnya kita samakan dulu persepsinya. Umur, atribut umur sama dengan umur M. Artinya si umur M ini adalah parameter untuk mengisi si atribut umur. Sini ya. Nah, kalau udah diisi, udah kita bikin konstruktor, tinggal kita bikin yang kayak tadi, bikin untuk tampilan cetaknya. Misalnya, bikin tampilan cetaknya. Di sini ada uh, South Friendland, misalnya ya, berapa umur Anda? Eh, umur Anda adalah, umur Anda adalah, dia karena cetak ya, bukan input ya.
Kalau nanti dia input, baru nanti berapa umur Anda itu. Karena ini dia di dalam kelas tambahannya ini, dalam kelas tambahannya ini menampilkan cetakan terakhir. Tapi kalau mau menginputkannya, tetap kita di dalam kelas utama yang di main. Sini udah. Ini boleh kita kasih backslash n. Artinya nanti ada baris baru ya, ada enternya. Nah, kemudian di sini di dalam PSVM-nya, di dalam PSVM yang terdapat di kelas utama, ini ya, kita buatkan inputannya. Inputannya adalah misalnya shout, di dalamnya ada tulisan berapa, berapa umur Anda, misalnya gitu. Ada tanya. Nanti begitu kita eh, tulis tulis angkanya, cara menulisnya di mana? Cara menulisnya di objek. Eh, di apa cara menulisnya di atribut, yang sudah dibentuk parameter baru. Parameter barunya adalah tadi umur M ya. Jadi di sini kita masukkan saja atributnya, atribut yang in umur tadi, in umur, masukkan atributnya di sini. Kemudian kita panggil program inputnya. Program input kan di sini ada SC ya, scanner SC. Nah, ini program input. Panggil program inputnya titik. Nah, karena dia umur ini adalah integer, maka dia SC-nya titik next in. Nah, ini terus titik koma. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita sudah bikin kita manggil atribut nih. Kan dia pertama sekali berapa umur Anda? Dia nanya. Terus kita panggil atributnya. Kita nulis di atribut umur ini ya. Isi nulisnya adalah di sini. Caranya kita bikin objek baru, di mana objek barunya itu berupa nama kelas. Kita singkat aja misalnya di sini inter gitu. Sama dengan new. Jadi di sini adalah si inter ini integer inter sama dengan new integer, kemudian dalamnya parameter. Parameter yang ini ya. Ini kan atribut ini adalah lokasi untuk mengisikan nilai. Sedangkan untuk mengisikan nilainya itu adalah parameter. Jadi parameter di sini fungsinya untuk mengisikan nilai di atribut. Kita samakan aja, boleh umur M ya di sini ya. Tapi biar kalian tidak bingung yang mana atribut, yang mana parameternya, saya di sini samakan parameter yang ini, saya samakan dengan parameter yang ada di kelas tambahan. Nah, kalau udah seperti ini, apa ini? Jajal ya. Integer kelasnya kita jajal ya, umur untuk parameternya. Oke. Kemudian kita panggil objek baru si inter ini untuk ditampilkan. Nah, sekarang kita coba running di sini. Kita running shift F6 di sini ya. Shift F6. Nah, di sini ada tulisan berapa umur Anda. Jadi begitu saya tulis misalnya 31 gitu.
Ini nanti kita rubah lagi ya, bukan bukan print line ya, tapi dari jadi print sini ya. Kita rubah. Kemudian shift F6 lagi. Berapa umur Anda? Misalnya 31. Nah, nanti ada tulisan umur Anda adalah 31. Seperti itu ya. Oke, untuk data integer sudah selesai. Ada pertanyaan, Nunu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke data double. Kita bikin project kelas baru di dalam project yang sama. Bikin aja untuk kelas Java kelas data double. Data double. Oke, di finish. Seperti biasa ya, kalau ada tulisan-tulisan komentar seperti ini, pasti saya hapus biar lebih rapi pengerjaannya. Kemudian di sini, karena dia bukan kelas utama, sekali lagi kita tuliskan PSPM. Kemudian di dalamnya tambahkan scanner input. Scanner input. Nah, dia secara otomatis, jadi caranya gini. Kalau mau dituliskan, mau dipanggil dulu import Java Util Scanner-nya boleh. Tapi kalau mau langsung pakai objeknya, itu juga boleh. Dan enaknya kalau kita tulis langsung objeknya seperti ini, begitu kita klik lampu merah di sini, sebelah kiri di sini, kita import aja di sini. Dan secara otomatis dia ada gitu. Jadi sini otomatis ada ya. Nah, di dalam PSPM-nya kita coba input ulang ya nanti ya. Tapi sebelumnya seperti tadi, saya tuh membiasakan kalau melakukan, saya menuliskan kode program gitu ya. Saya tulis dalam kelas-kelas tambahan. Jadi nggak di dalam kelas utama kodenya. Seluruh kodenya kan ada programmer yang menuliskan seluruh kode di dalam kelas utama ya. Tapi saya membiasakan diri untuk membuat kelas tambahan. Biar lebih rapi aja. Dan biar OOP-nya tetap terbaca. Jadi kita bikin di sini, bikin kelas tambahan di sini ada kelas. Kalau kita tadi kan udah pakai data double sini ya, kita bisa bikin kelas. Hmm, ini ya, biar agak membedakan ya kelas data do gitu. Biar agak membedakan yang mana yang kelas utama dan yang mana yang kelas tambahan. Nah, seperti biasa, di dalam kelas data tambahannya, data do-nya ini kita berikan atribut. Misalnya di sini adalah atribut IPK gitu. Kita tulis atribut IPK. Nah, tapi tulisnya huruf kecil aja ya, untuk terbiasa menuliskan atribut ya. Atribut IPK ini tipe datanya, biasanya kan kalau IPK tuh pakai koma ya. 3,23 misalnya, 3,7, 3,80 dan lain-lain, 3,89 dan lain-lain. Nah, misalnya kalau dia pakainya koma, berarti IPK di sini pakai tipe data double. Berarti di sini kita tuliskan double spasi IPK. Nah, kemudian berikan semikolon, jangan lupa. Setelah buat atribut, jangan lupa kita bikin konstruksinya juga. Kita bikin konstruktor ya. Bikin atribut, bikin konstruktornya, panggil nama kelasnya, data do. Kemudian tuliskan isian parameter. Isian parameternya apa? Yang ini. Jadi kita copy aja di sini, kita jadikan parameter untuk di konstruktor ya. Kita bedakan aja biar lebih pembacanya lebih terbaca, lebih mudah terbaca. Kemudian kita tuliskan di sini IPK sama dengan IPK M, sama gitu. Nah, dia sudah kebaca nih. Sudah kita tulis parameter, artinya IPKM ini merupakan parameter dari si atribut IPK. Kalau sudah,
kita bikin metode, metode apa? Metode cetak misalnya. Seperti tadi, pakainya void. Kenapa pakai void? Agar tidak terjadi pengembalian nilai. Jadi begitu kita run, dia udah selesai gitu aja. Void misalnya tampil ya, seperti tadi ya. Nah ini South di dalamnya apa? Di dalamnya misalnya ini kan karena cetak ya, bukan pertanyaan, artinya adalah hasil jawaban. Berarti di sini misalnya IPK Anda, dah gitu aja. Nanti lah begitu kita run nanti dia langsung ada. Jangan lupa pakai tanda backslash n ya untuk enter. Jadi secara otomatis nanti dia ada baris baru. Nah, di dalamnya nanti kita panggil nih si void tampil ini. Tapi sebelumnya kita bikin masukan dulu, bikin masukan di pakai south. Di sini tulis berapa nilai IPK Anda, tanda tanya ya. Nah, nanti jawabannya yang tadi ya. Nah, menuliskan jawabannya di mana? Menuliskan jawabannya di atribut. Atributnya kan tadi double IPK. Double IPK, ini jawabannya untuk yang si berapa nilai Anda. Menuliskan jawabannya di double IPK, kita panggil inputannya dari SC. Nah, karena dia double, berarti next-nya adalah next double. Ini. Kemudian setelah kita bikin atribut baru, setelah kita bikin inputan untuk si double IPK, baru kita bikin objek baru dari kelas data.do tadi, panggil kelas data.do, kemudian kita fungsikan atau kita rubah kelasnya menjadi objek baru bernama DO, sini, kemudian isikan parameternya adalah IPKM. Nah, ini parameternya boleh IPKM, boleh IP ya, boleh IPK ya. Data double, data double. Hmm, kenapa ini dari tadi ada yang salah? Data do dalam kurung IPK, oke. Kita coba IPKM, bisa nggak dia? Oke, oke IPK aja ya, pakai atribut. Nah, kemudian kita panggil si DD tadi, si objek baru yang sudah kita buat, kita panggil dan selesai. Dan kalau running, misalnya kita running di sini, shift F6 ya, karena dia masih di dalam project yang sama. Oh iya, ini saya lupa lagi, harusnya tahu aja ya. Berapa nilai IPK Anda? 3,2 misalnya. Nah, oh ya, dan ini harus kita tuliskan lagi di sini plus IPK. Oke. Oke. Kita running ulang, shift F6, 3,52 misalnya. Nah, dia muncul ya, IPK Anda adalah 3,52. Nunuk Almaida ada pertanyaan? Ntar ya, saya minum dulu ya.
Oke, kalau sudah kita coba di kelas array ya. Kita coba di eh, program input array-nya, bikin kelas baru. Ini data array misalnya. Ini seperti biasa kita eh, buang aja yang komen-komen di sini biar lebih rapi fungsinya. Kemudian tuliskan import Java Util Scanner-nya dan jangan lupa tuliskan VSVM untuk kode utama dan juga panggil objek dari import dari input. Nah, setelahnya kita bikin kelas tambahan. Kalau ini kan public class data array, ini kelas utama ya. Kita bikin kelas tambahan di sini. Kelas tambahan ini misalnya kelas kelas array gitu ya. Kemudian buka kurung, isikan atributnya. Nah, bedanya kalau di eh, dalam kelas array itu, jadi bisa ada data string bisa, data integer bisa, data yang lain-lain bisa. Cuman bedanya kalau kita memakai data string, pakai tanda eh, kurung siku. Artinya itu data array. Misalnya gini ya, kita bikin data string untuk array, string untuk ini data array namanya. Nah, bedanya gitu. Kalau kalau dia string biasa, untuk tipe data string dia tidak tidak pakai tanda siku. Tapi kalau dia untuk tipe array, dia pakai tanda siku. Bisa kalian masukkan tipe data integer bisa, string bisa, double bisa, yang lain-lain karakter juga bisa dan lain-lain. Tapi tandanya adalah pakai kurung siku. Misalnya di sini kita bikin menu. Atributnya adalah menu. Kemudian setelahnya baru kita bikin konstruktor. Konstruktornya misalnya kelas array. Sini ya. Kelas array di sini, masukkan datanya. Nah, ini kita masukkan ulang. Sini. Konstruktornya, kemudian buka kurung kurawal. Nah, kalau misalnya kerepotan cari nama parameter, jadi sebenarnya kita bisa membedakan menyamakan nama parameter dengan nama atributnya. Dengan cara adalah di atribut itu kita tambahkan pakai this. Jadi gini, this titik hmm, this titik. Di sini kan nama atributnya menu ya. Jadi kita bisa bikin this menu sama dengan menu. Nah, ini artinya this menu di sini adalah atribut, sedangkan menu yang di sini adalah parameter. Jadi biar nggak susah gitu. Kemudian misalnya kita bikin satu lagi deh. Bikin satu lagi, nanti kalau mau menunya apa, nanti kita pilih ya. Nanti kita pilih misalnya menu satu adalah nasi goreng gitu, menu dua adalah bakso, menu tiga adalah mie ayam. Nah, ini nanti kita pilih di sini. Caranya adalah dengan penomoran. Jadi kalau misalnya menunya ada satu, dua, tiga, satu ini, dua ini, dan lain-lain ini, begitu pencet satu, berarti yang keluar adalah misalnya mie ayam, nasi goreng. Keluar dua, misalnya bakso. Keluar tiga, misalnya mie ayam. Kita di sini pakai tipe data integer untuk atribut pilihan. Di mana pilihan itu nantinya akan berisikan angka, bukan bukan eh, bukan kata-kata lagi ya, bukan bukan kalimat, bukan menunya, tapi hanya angka. Nah, di sini kita tambahkan parameter di sini. Ah, udah mau berakhir. Di sini kita tambahkan parameter di sini ada
Ya namanya in pilihan. Kemudian tambahkan lagi di sini this titik pilihan sama dengan pilihan. Nah, ini dia sudah sama ya. Nama atribut sama nama parameternya. Bedanya saya tambahkan di atributnya pakai this. Jadi kalian bisa paham yang mana atribut, yang mana parameter. Nah, kalau sudah bikin konstruktor, seperti biasa kita bikin metodenya lagi. Bikin metode, bikin metode untuk tampil ya. Bikin metode untuk tampil. Atau cetak deh. Bikin metode untuk cetak. Kemudian isinya adalah misalnya di sini ada daftar menu lengkap, daftar menu hari ini misalnya ya. Kalau sudah bikin saut. Nah, karena dia ini adalah tipe data array, berarti di dalamnya nanti akan terjadi seperti pengulangan, tapi dia bukan pengulangan. Kita tetap pakai metode for else, for ya, pakai metode for. Pakai metode for, isinya adalah eh di mana kita misalnya asumsikan atribut variabel ya. Kalau atribut kan yang di dalam kelas ya, tapi kalau yang di dalam metode kita sebutnya variabel. Variabel baru itu misalnya start. Variabel startnya ini kita mulai dengan angka 0. Jadi kalau array itu kan mulainya dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan seterusnya. Kalau kalian misalnya 0 itu angkanya 1 gitu. Jadi kalau misalnya kalian pilihnya 1 tapi memasukkan mengasumsikan arraynya itu adalah 0. Jadi bukan angka 1 lagi. Jadi for in start sama dengan 0, kita mulai startnya dari 0, kemudian startnya itu lebih kecil dari panjangnya menu. Atau kalau misalnya mau ditetapkan startnya kurang dari 3 juga boleh. Misalnya nanti saya mau buat menu 3 menu, berarti di sini start kurang dari 3 itu boleh. Kemudian yang terakhir adalah pengulangannya sebanyak satu angka. Jadi start plus plus. Artinya di sini pengulangan sebanyak satu angka. Halo Hadi, selamat datang. Nah, kalau sudah kita, apa ini ada yang salah kan? Oh ya, sorry. Pakai ini ya, pakai semicolon, bukan pakai koma. Kemudian di sini misalnya mau kita masukkan printnya adalah start tadi, start plus satu, seperti ini ya, salah gitu. Kita bikin di sini tutup kurung lagi, biar nanti dia kebaca angkanya. Plus tanda petik. Jadi ini fungsinya start plus satu ini pengulangan kan start itu 0 ya. Jadi begitu nanti di print, yang di angka sini adalah satu, hasilnya satu. Kemudian
Di sini plus atributnya. Atributnya menu ya di sini. Menu. Menunya itu sesuai dengan array tadi. Kalau dia menu biasa kan dia nggak mau, dia tetap mau, tapi nanti programnya sulit membaca. Dia hanya ke alamat Java-nya aja. Tapi kalau dia pakai array di menu startnya, nanti dia kebaca di sini. Kemudian setelah yang ini selesai, kita bikin cetakan baru biar lebih rapi ya. Seperti ini misalnya. Nah, ini udah cetakan barunya ya. Oh sorry, ini yang cetakan tampil pertama nanti. Dia kalau misalnya kita panggil nanti dia saya tulis cetak awal lah ya, cetak awal ya. Jadi biar nanti bisa membedakan cetakan yang pertama dengan cetakan yang terakhir. Kemudian di sini setelah kita bikin cetak awal ini sebelum sebelum kelas utama, kita bikin aja di sini untuk metode baru. Void misalnya kita metode baru misalnya metodenya beli. Isinya adalah pilihan. Pilihan seperti yang tadi ya. Kemudian di dalamnya, oh ini di sini saya hapus ya, yang di dalam kelas array-nya ya. Untuk yang ini saya hapus aja. Nah, kita tulis yang di sini aja. Pilihan di sini dis titik. Oh sorry. Di sini tetap deh. Di sini tetap ada di sini in pilihan. In pilihan. Nggak mau ya. Di sini ada sudah in pilihan. Di sini dis menu. Kemudian di sini kita pakai in pilihan di sini. Di sini dis titik pilihan. Oh, nggak mau ya? Kenapa ya? Void beli. Oh, apa ya ini ya? Kenapa ini tidak mau? Ada yang salah kah? Ada yang kurang kerawal lah kayaknya ya. Ini oh sorry. Sorry, ini harus masih di dalam kelas utama ya. Masih di dalam kelas tambahan ya. Jadi kita di sini dia tadi tidak bisa membaca atributnya karena di luar kelas. Jadi begitu di sini pilihan sama dengan pilihan titik koma. Nah, setelahnya baru kita bikin cetakan akhir. Cetakan akhirnya kita bikin di sini tetap di dalam kelas utama ya. Nah, di sini cetak void cetak akhir. Cetak akhir. Biar lebih rapi ya. Cetak akhir di sini cetak awal gini. Cetak akhir tip pakai kurung biasa, kemudian kurung kerawal. Isinya adalah karena dia